Yesus alaihi salam dalam perspektif Islam. Kajian ini disarikan dari tulisan Dr. Imam Samsi Ali, Presiden Nusantara Foundation di Amerika Serikat. Hari ini tanggal 25 Desember oleh sebagian besar umat Kristiani dirayakan sebagai hari kelahiran Yesus atau dalam bahasa Al-Quran Isa alaihi assalam, semoga keselamatan atasnya. Perayaan hari lahir Yesus ini dikenal dengan Hari Natal atau Christmas dalam bahasa Inggris. Bagi umat Islam tentunya bukan hal asing dan aneh ketika tidak sepaham dan tidak seiman dengan teman-teman Kristiani, baik tentang siapa itu Yesus maupun kira-kira kapan lahirnya. Saya tegaskan bahwa hal itu tidak asing dan tidak aneh karena yang logis memang adalah meyakini adanya perbedaan di tengah persamaan-persamaan yang ada. Justru yang tidak logis itu ketika perbedaan dianggap sebagai pelanggaran bahkan ancaman. Kita sadar bahwa ada keyakinan lain yang berbeda dari keyakinan kita tentang Yesus dan agama secara umum. Menerima adanya atau eksistensi keyakinan lain tidak seharusnya dipahami sebagai menerima kebenarannya. Islam sendiri mengakui eksistensi keyakinan atau agama lain. Ayat lakum dinukum waliya din menegaskan itu. Tapi jika keyakinan itu kontra dengan akidah Islam maka Islam tegas menolak kebenarannya. 10 poin penting tentang Yesus alaihi salam. Dalam melihat Yesus alaihi assalam, ada 10 poin penting yang disampaikan oleh Islam baik dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, Yesus adalah manusia ciptaan, makhluk Allah sebagaimana manusia lain. Hanya saja Yesus diciptakan secara mukjizah tanpa intervensi suami istri. Penciptaan ini merupakan wujud kuasa Allah yang mampu menciptakan manusia dan makhluk lainnya dengan caranya masing-masing. Allah, Sang Khalik mencipta Adam tanpa pria dan wanita. Mencipta Hawa dari seorang lelaki tanpa wanita. Dia juga yang telah menciptakan Yesus dari seorang wanita tanpa pria. Dan semua itu melalui kalimat kun fayakun, jadilah maka dia pun terjadi. Kedua, Yesus dalam Islam, Al-Quran dirujukkan sebagai anak Maryam, Ibnu Maryam, hamba Allah, Abdullah, dan juga sebagai kalimat Allah, sebagai gambaran penciptaannya dengan perintah kun tadi. Karenanya asumsi atau keyakinan yang mengatakan bahwa Yesus adalah anak Tuhan ditolak secara tegas oleh Islam. Sekaligus dianggap sebagai pelanggaran tauhid, syirik yang berbahaya. Ketiga, sebagaimana nabi dan rasul lainnya Yesus juga mendapatkan penjagaan khusus, al-ismah. Mereka dikenal dengan hamba-hamba Allah yang masum, divinely protected. Tapi secara khusus Allah memberikan penjagaan kepada Yesus, merujuk kepada penjagaannya sejak dari awal kehidupan ibundanya tercinta, Maryam binti Imran.
Keyakinan ini sekaligus menolak dengan tegas tuduhan jahat masyarakat Yahudi ketika itu bahwa Yesus adalah anak jada, zina, antara ibunya dan Yusuf si tukang kayu, the carpenter. Keempat, Allah mengharuskan umat ini meyakini semua nabi dan rasul secara merata. La nugariku baena ahadin minhum. Bahwa mereka semua sama-sama dari diutus oleh Allah. Membawa fondasi ajaran yang sama, dan untuk tujuan kemanusiaan yang sama. Karenanya Islam mengharuskan umat ini meyakini Yesus sebagai satu dari nabi dan rasul yang telah diutus dan diberikan wahyu, Injil, oleh Allah. Tanpa mengimaninya merupakan pengingkaran kepada seluruh nabi dan rasulnya. Lebih dari itu dalam Islam, Yesus dianggap satu dari 5 nabi dan rasul bergelar ulul azmi. Mereka adalah Nuh, Ibrahim, Musa, Yesus dan Muhammad, alaihim assalam. Kelima, sebagaimana nabi dan rasul lainnya masing-masing telah dikaruniai mukjizat tertentu. Yesus dalam Islam, yakni dalam Al-Quran dijelaskan beliau dikaruniai banyak mukjizat, bahkan lebih dari mukjizat yang disebutkan dalam kitab Injil. Satu di antara mukjizat itu adalah kemampuan berbicara sejak bayi. Merespon tantangan umatnya, Bani Israel, kepada ibunya saat itu. Keenam, sebagaimana nabi dan rasul lainnya Yesus pun diutus untuk membawa dan menyampaikan misi kerisalahan, yaitu mengajak manusia kepada penyembahan yang tunggal, tauhid, atau la ilaha illa Allah. Hal ini merupakan penegasan bahwa lahirnya Yesus bukan untuk dikorbankan, diselingi, demi menebus dosa ayah, Adam, dan ibu, Hawa, manusia. Karena memang Islam tegas menolak konsep dosa yang dikenal dengan dosa asal, original sin, itu. Ketujuh, karena Islam menolak konsep dosa asal dan menolak keyakinan jika Yesus dilahirkan untuk dikorbankan sebagai tebusan dosa, maka dengan sendirinya Islam, Al-Quran menolak konsep penyaliban Yesus. Islam meyakini bahwa Yesus telah diselamatkan dengan diangkat oleh Allah ke sisinya. Apapun makna yarfa'u ilaihi, Allah mengangkat kepadanya, biarlah Allah yang Maha Tahu kelak menampakkan hakikat. Kedelapan, Islam meyakini bahwa karena Yesus itu terlahir dari kalangan Bani Israel juga sekaligus diutus khusus, hanya kepada Bani Israel. Dan karenanya cakupan ajaran agama, khususnya hukum-hukum agama yang dibawanya tidak terpisah dari Taurat atau hukum-hukum agama yang telah dibawa oleh Musa alaihi assalam sebelumnya. Ini berarti bahwa Yesus itu tidak membawa hukum agama, syariat baru, tapi sekedar melanjutkan atau membenarkan praktek-praktek agama Bani Israel yang melenceng dari ajaran Musa. Kesembilan, karena Yesus diangkat oleh Allah setelah menjadi nabi rasul beberapa waktu, tersingkat, maka pada masanya akan diturunkan kembali untuk meluruskan penyelewengan umatnya dalam akidah beragama. Disinilah Islam kemudian memberikan gelar Al-Masih, yang berarti
diberikan keberkahan dan tugas untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Dalam hal ini Islam mengajarkan bahwa Yesus pada akhirnya menuntun umatnya untuk mengikuti jalan Islam yang diturunkan Allah kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ke-10. Islam atau Al-Quran juga menegaskan bahwa pada akhirnya di hari akhirat kelak Yesus akan memberikan pertanggungjawaban atas penyelewengan mereka yang mengaku sebagai pengikutnya. Yesus akan menyampaikan kepada Allah Ta'ala untuk menghakimi mereka sesuai keputusannya. Karena mereka adalah hamba-hambanya juga. Itulah beberapa hal pokok tentang Yesus atau Isa alaihi assalam dalam Islam. Hal ini saya sampaikan tidak dimaksudkan untuk mengganggu apalagi merusak keyakinan umat Kristiani. Saya menyampaikan ini bukan relevansinya ke agama Kristiani, tapi karena Yesus memang menjadi bagian dari keimanan kita. Selain itu, juga agar kita semua sadar bahwa dengan segala komitmen toleransi yang kita miliki, umat ini harus menyadari posisi akidahnya dengan jelas dan tegas. Los Angeles, tanggal 25 Desember tahun 2021. Presiden Nusantara Foundation. Catatan, semua poin-poin di atas berdasarkan Al-Quran dan Hadits.